jagong. Timun jagong yang paeh. Kepanasan. Ampun aing Kurang. Ini jukut ya. Oke, baik. Jalur menuju Batu Goong. Ari pohon naon ya, Kang? Ini jambu. Jambu enes diput. Iya. Jadinya seberapa tahun kali ya? 3 tahun. Ya. Baru arentil tuh gitu. Kita akan naik, guys. Nih, lama perjalanannya berapa jam ini? Nih, Jarak tempuhnya berapa kilometer? dari Kemandian Citaman menuju Batu Goong itu sekitar 3 jam lah. 3 jam. Lebih, kayak gitu. Ayah kan butuh tenaga yang kuat. Untuk menuju Batu Goong. Banyak rintangan yang dihadapi tidak? Iya. Wah, ngerinjul. Salah satunya bisa disebutkan. Hai guys, selamat datang di Podcast Nas. Jadi hari ini kita mau ke hutan rimba. Ini tangkal sukun ya. Ini baru usia Yang tidak tahu, guys. 6 bulan kali ya. 6 bulan lebih lah. Sukun namanya. Sukun. Di sini ada hal-hal Ini ada terbitnya ya. apakah di sini ada hal-hal seperti kumis yang sumber seperti Tuh, itu tangkal tangkil namanya. Tangkal tangkil, guys. Boleh. Salatin ya. Iya. astagfirullahaladzim. Ulah tunggu. Lihat banget. Lumayan ya. Sudah mulai terasa ini ya. Lumayan ya badan aku yang gede kayak gini ya Allah. Kan tadi udah ngunyah. Kalau tuh nanjak mah nggak bakal ngunyah dulu. Batur Get, ini pohon apa Batur Get? Yang kecil-kecil. Pohon tampil. Tangkang sake. Emang beda yang buat jalan raya. Iya lah. Tuh Neng, itu bagus Neng tuh. Hijau. Kita tahu karanti. Ada di mana? Kita lagi ada di Baik. hutan belantara. Gunung Asupan. Emang ya? Ada. Di sini ya, kita bakal mengungkap hal-hal yang mistis. Asik. Jadi ikuti terus ya. Baik, karena memang kita sudah melewati jalan yang berjang ya, sehingga kita bisa sampai lagi pada salah satu kemana. Ya, selanjutnya kita sekarang berada di Batu Goong. Batu Goong ya. Iya. Yang insya Allah akan dijelaskan sejarah, fungsi dan lain-lainnya oleh Kapten pada Kapten tempat kami semua persilahkan. Peninggalan daripada prasejarah atau sebelum pengaruh Islam masuk ke wilayah Banten. Pertama dulu sebelum senyum aja. pengaruh Islam masuk ke Banten atau ke Pulau Jawa, ternyata daerah Pandeglang atau yang menjadi provinsi Banten sekarang telah mempunyai peradaban yang luar biasa. Itu dibuktikan dengan adanya beberapa prasasti atau peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Pandeglang tersendiri. Nah, salah satunya adalah Batu Goong sendiri.
di abad 3 Masehi itu pernah, kalau di literatur sejarah dulur-dulur bisa menemukan kerajaan apa yang disebut sebagai kerajaan Salakanegara. Jadi kerajaan Salakanegara itu salah satu kerajaan yang pertama berdiri di Banten. Adanya itu di Kabupaten Pandeglang, dan sampai saat ini pusat daripada pemerintahan Salakanegara belum ditemukan. Artinya literatur tentang kerajaan Salakanegara masih belum jelas, masih belum menjadi fakta sejarah, masih menjadi mitos dan sejarah lisan bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Kemudian pasca abad 5 berdiri pula kerajaan yang bernama Tarumanegara. Itu kerajaan Tarumanegara itu dari abad 5 sampai pertengahan abad 14. Jadi berdiri kerajaan Tarumanegara yang rajanya itu bergelar Warman. Jadi semua raja pasti bergelar Warman. Nah, peninggalan sejarah itu salah satunya adalah dibuktikannya dengan peninggalan yaitu mengenai prasasti, peninggalan orang-orang sebelum pengaruh Islam masuk. Nah, salah satunya ini Batu Boong. Jadi dulu kalau teman-teman atau dulur-dulur safari atau wisata sejarah pasti di perjalanan menemukan bukti-bukti daripada sejarah sebelum pengaruh Islam masuk. Nah, salah satunya Batu Boong. Kemudian di lereng Gunung Pulau Sari ini sebetulnya banyak bukti-bukti peninggalan sejarah pra-Islam. Ada Batu Boong, Sarkopagus, Punden Berundak, kemudian dan lain-lain. Nah, teman-teman sekarang menghadapi salah satu situs yang ada di Citaman. Nah, ini Batu Boong namanya. Kalau yang dipakai buah itu kalau di dalam ilmu sejarah disebutnya menhir, atau batu yang tegak ke atas. Fungsinya karena dulu itu masyarakat sebelum Islam menganggap bahwa dataran tinggi adalah tempat yang paling munjur untuk kemudian mengabulkan doa-doa masyarakat yang agraris gitu. Jadi kenapa kemudian masyarakat dulu itu membuat satu kerajinan yang kemudian sekarang disebut sebagai peninggalan prasejarah. Nah, itu salah satu fungsinya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Karena sebelum Islam masuk, ajaran-ajaran yang ada di Banten terutama di Pandeglang itu penganut politeisme. Politeisme itu kalau dalam ajaran teologi itu orang yang menganut kepercayaan tetapi mereka mempercayai Tuhan banyak atau dewa banyak. Makanya salah satu kenapa kemudian situs-situs seperti ini ditemukan di dataran-dataran tinggi ya tadi, karena mereka menganggap bahwa dataran-dataran tinggi itu dianggap sebagai dataran curang manjur untuk mengabulkan doa. Jadi gitu sepintas tentang sejarah Banten. Nah, pasca kerajaan Tarumanegara kemudian beralih kepada kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Tatar Sunda. Nah, Tatar Sunda itu ada di abad 14 sampai abad 16. Pusat pemerintahannya ada di Banten Girang. Ada yang tahu nggak Banten Girang? Jadi Banten Girang itu di daerah Sempu kalau nggak salah. Rumah Sakit Bayangkara masuk ke kiri. Itu bekas daripada kerajaan Tatar Sunda. Nah, kerajaan Tatar Sunda itu kerajaan bercorak Hindu terakhir di Banten sebelum pengaruh Islam masuk di abad 16 yang dibawa oleh Sarif Hidayatullah Cirebon dan Sultan Trenggono III, Sultan Demak. Jadi sebetulnya sebelum pengaruh Islam masuk ternyata Maulana Hasanuddin atau Sabah Kinting pernah berada di lereng atau di dataran Gunung Pulau Sari untuk kemudian meneliti masyarakat ini kulturnya apa gitu loh. Jadi selama 10 tahun kalau di literatur sejarah teman-teman bisa menemukan bahwa Maulana Hasanuddin itu pernah berdiam diri di dataran Gunung Pulau Sari selama 10 tahun sebelum Islam menaklukkan Provinsi Banten. Jadi gitu sepintas tentang sejarah di Provinsi Banten dan situs-situs prasejarah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Gitu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup komandan. Jaya komandan. Gitu.